Qala ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang diharamkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian adalah hanyalah ad-dam, al-maitah dulu. Al-maitah yaitu bangkai. Wad-dam dan darah. Wa lahmal khinzir dan juga daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih untuk selain Allah, yang dipersembahkan untuk selain Allah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaih. Siapa yang ditimpa kemudaratan tanpa dia berlebihan dan melampaui batas, fala itsma 'alaih, maka tidak ada dosa baginya untuk makan hal tersebut. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Ghafur Maha Rahim. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-maitah di sini tentunya adalah kullu ma lam tudrak zakatuhu mimma yudbah, yaitu setiap hewan ya yang dia itu tidak disembelih dulu dari hewan-hewan yang memang seharusnya disembelih. Ya. Setiap hewan yang tidak disembelih terlebih dahulu sesuai dengan syariat dari hewan-hewan yang harusnya disembelih. Nah, makanya disebut maitah. Ya, atau hewan yang disembelihnya nggak benar, tidak sesuai dengan aturan syariat, asal dipotong nggak ada bismillahnya, seperti ini. Maka yang demikian itu pun dihukumi seperti maitah, yaitu dihukumi sebagai bangkai. Ya, tentunya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddam, dan juga darah, ikhwah. Arada bihi ad-dam al-jari. Yang dimaksud di sini adalah darah yang ngalir. Darah yang mengalir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Aw daman masfuha" di surah Al-An'am ayat 145, atau darah yang mengalir, yang mengucur. Ya. Dan syariat ini, ikhwah fillah sekalian, mengecualikan minal maitah as-samak wal jarad, mengecualikan dari kalangan bangkai adalah ikan dan juga jarad, belalang. Ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan di beberapa riwayat sahih bahwasanya kalau samak, yakni ikan dan belalang itu bagaimana? Bangkainya halal. Bangkainya halal dan suci. Contoh masalah ikan, Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang bangkai ikan, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ditanya tentang berwudu dengan air apa? Laut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Mengatakan, "Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Dia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Maksudnya bangkai air laut, yaitu ikan. Ya, jadi bangkai-bangkainya ini, bangkai ikan ini halal untuk dikonsumsi oleh manusia. Demikian. Jadi dikecualikan bangkai yang terlarang itu. Ya, kalau ikan dan belalang maka itu adalah halal. Nah, begitu pula wa minad damil kabid wat tihal fa halaha, dan juga hati dan limpa. Hati dan limpa. Ya, itu pun sama. Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Hati itu kan kayak darah yang menggumpal gitu ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya karena tidak jari, tidak mengalir. Ya, demikian. Nah, kafilah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah walahmul khinzir. Walahmul khinzir, daging babi. Daging babi ini arada bihi jami'a ajza'ihi. Yang diinginkan, dimaksudkan di sini seluruh bagian babi, bukan hanya dagingnya saja. Jadi kalau ditanyakan, Ustaz, kalau misalkan daging babi berarti lemaknya enggak dong, kalau sekedar dagingnya. Yang disebutkan kan lahmal khinzir, yaitu daging babi, berarti lemaknya enggak apa-apa saja. Bukan begitu. Maksud di sini adalah jami'a ajza'ihi, seluruh bagian-bagian anggotanya babi itu haram. Ya, seluruh anggotanya babi itu haram untuk dikonsumsi seperti itu. Ya.
Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahmal khinzir, hanya lahmnya saja, hanya dagingnya saja, ya. Allah mengungkapkannya di dalam Al-Qur'an tersebut itu li'annahu, ya, karena dia mu'dhamuhu, karena dia itu yang paling banyak dikonsumsi itu. Yang paling banyak dikonsumsi itu dagingnya. Demikian. Nah, kafilah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Ay ma dzubiha lil asnam wa tawaghid. Yaitu apa-apa yang disembelih untuk asnam, untuk patung-patung, untuk berhala-berhala, wa tawaghid dan taghut-taghut. Ya. Dan inti daripada ihlal, ya, inti daripada ihlal, yakni menyembelih seperti itu, adalah raf'us saut, menaikkan suara, ikhwah. Ya. Jadi mereka itu melakukan ihlal, penyembelihan untuk berhala-berhala dulu, ya. Ketika mereka menyembelih untuk alihah mereka, untuk sembahan-sembahan mereka, ikhwah, yarfa'una aswatahum bidzikriha. Mereka itu menaikkan suara-suara mereka dengan menyebutkan ibadah mereka itu, ya, sembelihan mereka itu di hadapan berhala-berhala mereka. Nah, ini dulu seperti itu tuh. Ya, makanya disebutnya wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, dan apa-apa yang disembelih dengannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu suka melakukan ihlal seperti itu, penyembelihan untuk berhala dan tawaghid, para tauhid mereka, para alihah mereka, Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka. Fajara dzalika min amrihim hatta qila likulli dzabihin wa illam yajhar bit tasmiyah muhil. Ya, maka berjalanlah seperti itu mereka itu. Perkara mereka seperti itu sampai dikatakan untuk setiap orang dzabih, setiap orang yang menyembelih fillah wa illam yajhar bit tasmiyah, ya, meskipun, ya, tidak menjaharkan tasmiyah, itu disebut muhil, ya, disebut muhil. Jadi orang yang dzabih, yang menyembelih itu disebutnya muhillun, meskipun dia tidak membacakan tasmiyah dulu, disebutnya muhil, ya, demikian. Itu dari ama uhilla bihi li ghairillah. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, famanid turra, siapa yang timpa kemudaratan, dalam artian dia itu darurat, ditimpa kedaruratan seperti itu, ya, ditimpa kedaruratan, ya, famanid turra ghaira baghin wala 'adin. Siapa yang ditimpa kemudaratan, siapa yang timpa daripada kedaruratan, ya, yang ghaira baghin wala 'adin, ya. Jadi tanpa berlebihan dan juga tanpa melampaui batas, ya. Fala itsma alaihi, ya. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Jadi fala haraja alaihi fi akliha, tidak mengapa untuk memakannya. Persoalannya seperti apa yang melampaui batas dan juga yang seperti apa yang berlebihan tersebut, ya. Jadi ghairu baghin di sini maksudnya adalah ghairu kharijin ala sultan, yang tidak keluar dari ilmu, wala adin, dan juga tidak melampaui batas, dari yang semestinya, ya. Sebagai contoh, orang yang mu'tad bukan murtad, ya, mu'tad yang melampaui batas itu safarnya emang niatnya untuk maksiat. Ini pertama, ini orang berlebihan, yang melampaui batas. Ketika dia safar, dia bepergian jauh, dan memang niatnya adalah safar maksiat, yang isinya adalah kemaksiatan, dan juga tujuannya adalah untuk melakukan kemaksiatan, maka ini sudah mu'tad. Berarti orang seperti ini adalah yang melampaui batas, sehingga ketika dia ditimpa sesuatu di tengah jalan, ya, berupa kemudaratan, kehilangan bekal, maka wayahna yang seperti ini, khafillah, tidak boleh untuk mengambil rukhsah makan daging babi dan sejenisnya.
Karena memang sedari awal dia itu safarnya safar apa? Kemaksiatan, seperti itu. Makanya dalam kaidah itu dikatakan ya, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Yang namanya rukhsah ya, yang namanya keringanan-keringanan itu tidak diambil karena kemaksiatan. Nah, karena kemaksiatan. Oke, dan ini adalah perkataannya Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan la yajuzu lil 'asi bi safarihi ay ya'kul al maitah idza tarra ilaiha. Jadi kalau misalkan mereka itu safarnya itu ada untuk maksiat, enggak boleh bagi mereka untuk makan bangkai ketika terjadi kemudaratan kepada mereka. Dan mereka enggak boleh untuk ambil rukhsah ketika safarnya seperti itu kalau mereka itu belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah bertaubat dan mereka tidak mau melakukan kemaksiatan tersebut, dan ketika mereka itu ditimpa kemudaratan, enggak ada makanan dan menemukan daripada daging-daging atau makanan-makanan yang haram secara zatnya, maka dibolehkan seperti itu. Nah, wa bihi qala Syafi'i, yang seperti ini juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Lianna ibahatal maitah lahu i'anah lahu ala fasadihi, seperti itu. Baik. Sementara sebagian para ulama itu memandang kafilah sekalian bahwasanya al-baghya wal udwan raji'an ilal akli, kembali kepada makan, urusan makan. Artinya yang dilarang itu ikhwafillah ghairu baghin wala adin, yang bagh dengan ad ya, yaitu yang berlebih-lebihan dan melebihi batas. Maksudnya dia makan memang sampai kenyang gitu, bukan untuk menyelamatkan nyawanya. Dia makan karena doyan itu mah, dengan daging babi misalkan, atau dengan apa namanya, maitah ya, dengan bangkai, seperti itu. Dia memang makannya itu sampai kenyang ya, dan melampaui batasnya apa? Dibekal sama dia. Ya bukan hanya di waktu itu saja, tapi dibekal, dibawa sama dia. Nah, ini adalah perkara yang terlarang seperti itu. Orang yang turro, dia itu terkena madarat seperti itu terhadap dirinya, artinya dia kalau nggak makan dia bisa mati seperti itu. Maka hendaknya yang dia butuhkan hanya sedikit untuk sekedar apa? Bertahan hidup, kan begitu? Untuk sekedar bertahan hidup. Ya kalau seperti ini, ya tidak boleh bagi dia untuk makan sampai kenyang dari makanan-makanan haram tersebut yang ia temukan pada waktu itu. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Begitu pula nggak boleh dia itu melampaui batas. Ghairu baghin wala adin, nggak boleh melampaui batas dengan membawanya sebagai perbekalan. Cukup pada waktu itu saja dia, supaya tetap hidup. Secukupnya saja, tidak usah dia sampai kenyang ya. Demikian. Oke. Itu maksud dari itu. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Ghafur dan Maha Rahim. Maha Ghafur ya, liman akala fi halil idtirar. Allah Maha Ghafur terhadap sesiapa yang makan dalam kondisi darurat tadi. Dan Rahim, Maha Rahim, haitsu rakhasa lil ibad fi dzalika. Dan Rahim ya, Maha Penyayang ya, ketika Allah Subhanahu wa taala merukhsah untuk para hamba dalam masalah makanan tadi. Nah, baik ya. Kemudian selanjutnya fillah rahimani wa rahimakumullah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan berupa Alkitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan menjualnya ya dengan harga yang murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka ini enggak makan apapun ke dalam perut mereka, enggak masukkan apapun ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, dan Allah enggak mau ngobrol sama mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim, dan Allah enggak mau mensucikan mereka dari dosa-dosa. Wa lahum 'adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Ulaika alladzina ishtaru ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Orang-orang seperti ini yang perjualbelikan kesesatan dengan apa? Hidayah, dan adab ya dengan maghfirah, ampunan. Fama asbaruhum 'alan nar, betapa sabarnya mereka di atas api neraka.
Jadi ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini turun nazalat fi ru'asa'il yahud wa ulama'ihim, yaitu tentang para pembesar-pembesarnya, pembesar-pembesar Yahudi dan juga apa? Ulama-ulama mereka. Ya. Kanu yusibuna ya min saflatihim al-hadaya al-hudaya wal ma'akil wa kanu ya yarjuna ay yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts minhum. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya mereka itu ya ditimpa atau diberikan berupa hidayah, apa namanya itu, hadiah-hadiah, hadaya wal ma'akil, dan juga makanan-makanan. Mereka itu dikasih seperti itu, berupa hadiah-hadiah dan makanan-makanan, dan mereka berharap nabi itu diutus dari kalangan mereka. Ya, ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam, min ghairihim, tentunya selain daripada golongan mereka, khafu, mereka pun khawatir. Ikhwahillah, khawatir apa? Zahaba ma'kalihim, ya. Jadi perginya sumber-sumber pendapatan mereka, gitu. Ya, sumber-sumber makanan mereka, ya. Wa zawala riyasatihim, dan juga perginya, hilangnya kepemimpinan mereka, gitu. Ya, jadi itulah alasan Nabi alaihi salatu wassalam, alasan orang-orang Yahud, para ruasanya, para pembesar-pembesarnya itu, mereka itu khawatir, ya. Ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawatir nggak ada job lagi, dan juga apa? Khawatir akan hilang tuh pendapatan mereka, makanan-makanan yang biasa mereka dapatkan berupa sogokan-sogokan, ya, supaya mereka mengeluarkan hukum-hukum sesuai dengan hawa nafsu atau keinginan yang munanya. Nah, ini para ruasa Yahudi. Dan juga khawatir riyasah mereka itu hilang, kepemimpinan mereka hilang. Maka mereka itu, ikhwan fillah sekalian, mencoba untuk menyembunyikan kebenaran tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitabnya, ya. Dan bahkan mengeluarkan ayat-ayat terkait dengan itu, ya, supaya orang-orang dari kalangan awamnya tidak tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Islam. Padahal maktubun yang dahulu tertulis di sisi mereka, di kitab-kitab mereka, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam. Akan tetapi sama mereka disembunyikan, ditutupi, ya. Seperti itu. Makanya di sini innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, yakni sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nubuwwatuhu. Nah, ini adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nubuwahnya, itu tutup-tutupi oleh mereka, ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yashtaruna bihi, dan mereka itu memperjualbelikannya bil maktum, yaitu dengan apa? Maktum, yang disembunyikan, yang ditutup-tutupi tersebut, sama dengan qalila, harga yang murah, harga yang rendah, harga yang sedikit, ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sedang menyinggung mereka, ya. Mereka itu menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menutup-nutupi kebenaran dan menjualnya dengan cara mereka disuap, ya, supaya apa? Hukum-hukumnya tidak dijelaskan secara gamblang dan konsekuen, ya, dan juga supaya Nabi Muhammad SAW ditutup-tutupi kebenarannya terhadap umatnya, seperti itu. Ya, seperti ini makanya ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Tidak ada yang mereka makan ke dalam perut mereka itu kecuali api nanti, neraka, ya, seperti itu. Wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah enggak mau ngajak ngobrol mereka hari kiamat, ya. Dan Allah enggak mau untuk ngajak ngobrol mereka birrahmah, dengan penuh rahmat, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwafillah, walahum adabun wala yuzakkin, dan Allah enggak mau untuk mensucikan mereka dari dosa-dosa. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adalah adab yang pedih. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal maghfirah wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Seperti itu. Mereka itulah orang-orang yang menggantikan antara dhalalah dengan huda,
kesesatan dengan petunjuk, ya. Artinya menjual petunjuk itu untuk dibeli dengan kesesatan, dan adab dengan maghfirah. Ya, fama asbarhum 'alan nar, betapa sabarnya mereka di atas neraka. Ini maksudnya sindiran telak dari Allah SWT kepada mereka, bahwasanya sabar sekali mereka itu di neraka itu, saking lamanya di neraka nanti, dan juga saking mereka itu malah memilih jalan tersebut, berarti kan sabar untuk masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi, yang seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab dengan benar. Ya. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi. Kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya ya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, ya, sehingga mereka itu beriman kepada sebagiannya dan kufur kepada sebagiannya, la fi shiqaqin ba'id, yaitu sungguh berada dalam khilaf dan dhalal yang jauh, perselisihan dan kesesatan yang jauh, seperti itu. Nah, demikian ya Bapak sekalian ayat-ayat yang kita kaji di pagi hari ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak seperti para ru'asa Yahud, ya, para pembesar-pembesar Yahudi dan ulama mereka yang betapa mudahnya disuap, menutup-nutupi kebenaran, ya, dan lain sebagainya, tidak konsekuen, tidak murni, tidak konsisten di atas al-haq, kebenaran, ya, sehingga mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak disucikan, mereka tidak mau diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam perut mereka api, tidak diajak ngobrol oleh Allah, tidak disucikan dari dosa-dosa, dan mereka adab yang pedih seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallahu salamata wal afiyah. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.